Maka dari itu kita bisa saksikan pada saat ini bahwa seringkali kita menyaksikan di negeri kita ini, sesungguhnya negeri kita ini mungkin sudah merdeka secara lahiriah sejak puluhan tahun yang lalu, akan tetapi negeri kita belum merdeka secara batin. Kenapa? Karena ada sebagian kelompok di antara kita yang selalu mengedepankan hawa nafsunya, mengedepankan ambisi terhadap dunianya, mengedepankan pangkat, harta dan jabatan, yang dengan itu mereka sehingga meninggalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan hati nuraninya, sehingga seringkali kita menyaksikan banyak aksi korupsi bertebaran di mana-mana, menajamkan hukum ke bawah, menumpulkan hukum ke atas, dan masih banyak perihal lainnya yang mereka lakukan atas dasar ambisi dunia dan juga atas dasar hawa nafsu yang selalu dikedepankan. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadata man huwa khairu maqama wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyyah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina Muhammadin, kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa ala alihi wa ashabihi alladhina yusinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni musikum wa nafsiya bitaqwallah. Ittaqullaha ya ibadallah wa ahsinu yarhamukumullah. Inna rahmatallahi ta'ala qaribun minal muhsinin. Wa ilamu anna man ittaqallaha 'asha qawiyya wa sara fi biladillahi amina, wa anna man dayya'a at-taqwa wa ahmala amraha taghashshathu fil 'uqba fununun nadamati. Taqwa ilahal 'alamin fa innaha 'izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i. Fiha binad daraini fastamsik biha walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Nurul Yakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku khatib berkewajiban mengingatkan, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu-satunya cara agar kita mendapatkan keselamatan dunia hingga akhirat kelak nanti itu adalah dengan kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai para hamba-hambaku, berbekalah kalian selagi kalian hidup di dunia." Agar apa? Agar kalian mendapatkan keselamatan dunia hingga akhirat kelak nanti. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah dengan kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa bima'na imtithali awamirillah wajtinabi nawahihi fi sirri wal 'alan. Takwa yang dimaksudkan itu adalah dengan senantiasa kita menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi sirri wal 'alan, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan terang benderang di depan khalayak umum. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hari-hari ini kita telah diingatkan kembali oleh nikmat yang begitu besar, karunia yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita, yaitu adalah nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah, dengan tetesan air mata, dengan kepedihan serta pengorbanan para pendahulu kita. Namun Islam mengajarkan bahwa kemerdekaan yang sejati
Kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah bukanlah ketika terbebasnya dari penjajahan secara fisik atau secara lahiriah saja, tetapi kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah ketika terbebasnya pula dari penjajahan secara batin. Ada seorang ulama yang mengatakan, innal abda hurrun ma qani'ah wal hurra abdun ma qani'ah. Seorang hamba dikatakan ia itu adalah seorang yang merdeka manakala orang tersebut itu selalu merasa qanaah, selalu merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang hamba walaupun statusnya dia merdeka, namun sejatinya dia dianggap sebagai seorang budak manakala ia itu selalu merasa tamak, selalu merasa tidak puas, selalu mencari segala apa yang belum ia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dari kalimat tersebut kita dapat mengambil suatu pelajaran bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya itu tidak diperoleh atau tidak berupa setiap sesuatu yang kita lihat secara lahiriah saja, tetapi kemerdekaan itu juga bersumber apabila terbebasnya hati seorang hamba dari sifat tamak dan rasa keinginan berlebih kepada dunia. Masyarul hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Merdeka secara lahiriah itu adalah terbebasnya tubuh kita, kehidupan kita dari segala pengawasan musuh yang zalim. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pun mereka pernah merasakan ketidakmerdekaan dalam kehidupannya. Mereka pernah merasakan pahitnya penjajahan dari golongan orang-orang kafir Quraisy di kota Makkah, yang pada saat itu mereka ditindas, mereka disiksa, mereka dibuli habis-habisan, mereka dihalangi dalam hal ibadah, mereka diusir, bahkan ada sebagian dari mereka yang dibunuh karena kita tahu bahwa pada saat itu mereka belum berstatus merdeka secara lahiriah. Namun perjuangan Nabi Muhammad SAW tujuannya itu bukan untuk menempaskan, menghabiskan orang-orang kafir Quraisy saja, tetapi misi utama baginda Rasulullah SAW itu adalah membebaskan manusia dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah, tepatnya menjelang terjadinya perang Qadisiyah, panglima perang bangsa Persia pada saat itu meminta kepada panglima perang kaum muslimin Sa'id bin Abi Waqqas, Rustum, panglima perang Persia, meminta kepada Sa'id bin Abi Waqqas agar mengirim sebuah utusan untuk berdialog. Kemudian itu yang dikirim oleh Sa'id bin Abi Waqqas adalah Rib'i bin Amir radhiyallahu taala anhuma wardahuma, yang kisahnya tersebut ditampilkan kemudian oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari di dalam kitab Tarikh At-Tabari. Beliau mengatakan bahwa sahabat mulia Rib'i bin Amir radhiyallahu taala anhu warḍah ketika diutus untuk menemui dan berdialog dengan panglima perang kaum Persia pada saat itu, beliau mengatakan dengan tegas bahwa innallaha ibta'atana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min baitid dunya ila sa'atiha wa min jawril adyan ila adlil Islam. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa yang ia kehendaki dari penghambaan manusia kepada sesama manusia menuju penghambaan manusia kepada Rabb-nya manusia, mengeluarkan mereka dari sempitnya dunia kepada kelapangannya dunia, mengeluarkan mereka dari kezaliman berbagai macam agama menuju keadilan agama Islam. Masyarul hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, banyak orang yang tubuhnya merdeka tapi hatinya belum tentu dikatakan merdeka. Hatinya terjajah oleh hawa nafsunya, terjajah oleh ambisi dunia, terjajah oleh sesuatu yang mereka takuti selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian telah melihat siapa orang hamba yang pernah menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Maka dari itu kita bisa saksikan pada saat ini bahwa seringkali kita menyaksikan di negeri kita ini, sesungguhnya negeri kita ini mungkin sudah merdeka secara lahiriah sejak puluhan tahun yang lalu, akan tetapi negeri kita belum merdeka secara batin. Kenapa? Karena ada sebagian kelompok di antara kita yang selalu mengedepankan hawa nafsunya, mengedepankan ambisi terhadap dunianya, mengedepankan pangkat, harta dan jabatan, yang dengan itu mereka sehingga meninggalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan hati nuraninya, sehingga seringkali kita menyaksikan banyak aksi korupsi bertebaran di mana-mana, menajamkan hukum ke bawah, menumpulkan hukum ke atas, dan masih banyak perihal lainnya yang mereka lakukan atas dasar ambisi dunia dan juga atas dasar hawa nafsu yang selalu dikedepankan. Maka dari itu, masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat kemerdekaan itu merupakan sebuah amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 7, wa idzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai para hamba-hambaku sekalian, barang siapa di antara kalian yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah kuberikan dengan mendatangkan suatu ketaatan, maka tentunya la zidannakum, janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mendatangkan suatu bertambahnya nikmat kepada mereka tersebut. Dan kemudian sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, barang siapa di antara kalian yang melakukan suatu kekufuran, kufur terhadap nikmat yang telah kuberikan dengan mendatangkan suatu kemaksiatan, maka janji dari Allah Subhanahu wa taala, inna 'adzabi lasyadid, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu adab yang pedih bagi kalian semua. Ibadah Allah, ada satu pesan penting yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, Al-Farahu billah wa ma'rifatu wa mahabbatu huwa haqiqatul hurriyah wa ubudiyatu ma siwah aslu kulli syarrin. Kata beliau bahwasannya kegembiraan dan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang hakiki. Dan begitu pun sebaliknya, wa ubudiyatu ma siwah, penghambaan seorang hamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menghambakan dirinya kepada dunia, menjadi budak dunia, bekerja dari pagi ketemu pagi, tapi rela untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kata Imam Ibnul Qayyim, aslu kulli syarrin, hal itu merupakan akar dan pangkal daripada setiap keburukan. Masyaallah hadirin wa sumratul mukminin rahimakumullah. Mudah-mudahan kiranya dengan khutbah yang singkat ini dapat menjadikan kita menjadi hamba yang senantiasa taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usia kita dalam taat beribadah kepadanya. Allah jadikan anak turunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan tentunya kita berharap agar Allah jadikan akhir hidup kita menjadi husnul khatimah. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikul ilam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-'azizil ghaffar, muqaddaril aqdar, musarrifil umur, mukawwiril laili 'alal nahar, tabsiratan lidawil qulubi wal absar wa tadhkiratan liulil albabi wal i'tibar, alladhi ayqaza min khalqihi man istafahu fa adkhalahu fi jumlatil akhyar wa waffaqa man ijtabahu min 'abidihi faja'alahu minal muqarrabin al abrar wa bassara man ahabbahu fazahadahu fi hadhihi ad-dar. أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله
وصفيه وحبيبه وخليله أفضل المخلوق وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وسائر النبيين وآل كل وصحابة أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عليك بتقوى الله في السر والإعلان وقلبك نظفه من الرجس والدران. واتقوا الله يا عباد الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعات واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه وأيها المؤمنين من عباده تعليما وآمرا لهم تكريما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك ومجد وعزم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرية رسول الله أجمعين وعلى خليفته من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار عن خلافة أمته بالتحقيق إمام أهل البركة خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصواب شهيد المهراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى الناصح لله في السر والعلن من استغيث منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أخي نبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى سائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين واحفظ سائر بلاد المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا هذه بلدة طيبة وربا غفورا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.